Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Al-Baqarah ayat 106 dan 107. Ma nansakh, apa saja yang kami menasah, apa saja yang kami menasah, min ayatin, itu suatu ayat, atau nunsiha, atau lupa kepadanya, atau lupa kepadanya. Nukti, nakti bi khairin minha, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Nakti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Aw mithliha, atau yang sebanding dengannya. Aw mithliha, atau yang sebanding. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Annallaha, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ma nansah, apa saja yang kami nasahkan, min ayatin, dari suatu ayat, aw nunsiha, atau kami jadikan lupa kepadanya, na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Aw misliha, atau yang seumpama dengannya, atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Anallaha, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu, atau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-107, alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Anallaha, bahwasanya Allah, lahu mulku samawati wal ardh. Mulku dari kata malika, mulku, malik, raja yang berkuasa. Lahu, kepunyaanlah, maksudnya kepunyaan Allah lah. Mulku samawati wal ardh, apa arti samawat? Langit. Kerajaan langit, wal ardh, dan bumi. Wa malakum min dunillahi waliyyin wa la nasir. Dan tiada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Ini tentang nasah. Apa arti nasah? Al-ibtal wal izalah. Jadi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan nasah ini al-ibtal, membatalkan. Ini perlu juga di dalam kitab aslinya. Apa yang dimaksud dengan nasah? Menurut bahasa adalah al-ibtal wal izalah. Jadi batal itu bahasa Arab, al-ibtal wal izalah. Batal. Jadi batal itu bahasa Arab, batal kalau bahasa Arabnya.
batila, batal. Menurut istilah syar'an, menurut syara yang dimaksud dengan nasah adalah rafuhu min syar'iyyin. Wa tabdiluhu supaya tahu. Jadi yang dimaksud dengan nasah di sini adalah membatalkan atau menghapus atau menghilangkan. Jadi kalau ada kata-kata nasah nanti misalnya Ustaz kadang tidak menerjemahkan, tidak memberitahu makna dari nasah. Nasah itu membatalkan, menghapus, menghilangkan. Menurut syarat agama yang dimaksud dengan nasah itu adalah rafu'u min syar'iyyin, mengangkat hukum syara, hukum agama, wa tabdiluhu bi hukmin akhar, dengan menggantikan oleh hukum yang lain. Maksudnya yang ada hukum syariat yang sebelumnya ada, hukum yang sebelumnya ada, ketentuan yang sebelumnya ada dihapus, itu maksudnya. Itu adalah nasah. Apa hubungannya dengan ayat ini? Di surah Al-Baqarah 106 dan 107 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hukum yang sebelumnya ada ditukar oleh yang baru. Sehingga di 106, apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Nah, dalam kajian usul fikih, semua pendapat mereka itu sebenarnya ada yang berbeda-beda tentang pengertian nasah. Ada yang menartikan menghapuskan hukum atau dalil syara yang kemudian didatangkan yang baru. Nah, ini adalah nasah. Kemudian ada hikmah lupa di sini. Inilah yang terkenal. Kita sering kan manusia ini tempatnya lupa. Tempatnya salah dan lupa, gitu ya manusia. Ternyata kata-kata nisyan ini ada dalam Al-Quran. Au nunsiha. Apa arti nunsiha? Kami jadikan manusia lupa kepadanya. Lupa. Makanya kalau ada orang lupa atau memang palpo, itu memang manusia. Siapa yang hadir pada kesempatan ini yang tidak pernah lupa? Kadang mencari-cari kunci rumah, takkan apa? Sholat. Ternyata manusia ini sering lupa. Kemudian hukum yang berlaku pada sebelumnya dihapuskan karena ada maksud dan Allah lebih tahu, diganti oleh yang baru. Makanya di dalam ayat ini dikatakan nati bi khairin minha au mithliha. Kami ganti kata Allah dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Biasanya yang batal nanti kok banyaknya ditampi adalah ditampi, tapi badadatu diganti, tapi kira-kira sesuatu yang diganti pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Berbeda dengan Allah. Allah menginginkan dihapus sesuatu, diganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Masalahnya kita manusia ini suka berpikir negatif terhadap sesuatu yang menimpa kita. Betul tak? Udah dikubanalah kehidupan awal, dari mulai nasib awal. Padahal sebenarnya coba dirunut dari awal. Kenapa ini terjadi pada diri kita? Kenapa ini ditukar sesuatu? Ternyata Allah punya tujuan. Makanya nasah.
Contoh lagi, dulu ada hukum tentang boleh dulu pada zaman jahiliyah tentang nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah kontrak. Nikah kontrak. Dibayar perempuan supaya senang dan dia bersenang-senang, itu namanya mut'ah. Setelah Nabi Muhammad diutus, ayat turun, maka hukum tentang mut'ah nikah kontrak dilarang. Karena mudaratnya banyak, tentu Allah lebih tahu. Berarti sekarang kalau ada sekarang yang nikah kontrak, nikah mut'ah, maka haram hukumnya. Karena sudah dimansuh, sudah dihapus. Sudah dihapus. Itu yang dinamakan dengan nasah. Tapi zaman Nabi Adam, ibu tahu Nabi Adam? Tahu. Kenal? Tidak. Pada zaman Nabi Adam menghalalkan, sekali lagi, menghalalkan menikahkan anak-anak laki-laki dengan anak-anak perempuan. Betul? Sekarang ada atau tidak? Tidak ada lagi. Ini maksudnya mansuh yang terjadi pada zaman Nabi Adam dimansuh, dinasah. Ya, tidak ada lagi anak-anak lelaki nikah dengan anak-anak perempuan yang kandung, tidak ada lagi. Nah, ini namanya dinasah, dihapus, dibatalkan, dihilangkan, tidak berlaku lagi. Kemudian pada syariat Nabi Nuh, ini perlu tahu juga. Pada syariat Nabi Nuh, sesudah keluar dari perahu dan kapal, pada zaman Nabi Nuh dihalalkan makan daging semua binatang. Masih ingat ceritanya Nabi Nuh? Siapa yang bersama Nabi Nuh? Siapa yang beriman kepadanya? Maka naik ke atas kapal, termasuk hewan yang berpasang-pasang. Memang pada zaman Nabi Nuh dihabiskan makhluk ketika itu, yang tersisa yang ada di kapal. Nah, ketika itu hukum berlaku, daging apa saja dari binatang, dari hewan halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Kemudian dimansuh, kemudian dihapus. Artinya apa? Dihalalkan sebagian, diharamkan sebagian. Itu pada zaman Nabi Nuh. Kemudian ada juga syariat Nabi Yakub. Apa syariat Nabi Yakub? Syariat Nabi Yakub, Bani Israel diperbolehkan menikahi 2 orang perempuan yang bersaudara, barangkali kakak. Kira-kira ingat itu ya Bapak? Kalau dulu bukan dulu. Iku barangkali kakak mah. Tadi sih dinikahi oleh apa? Boleh akan dulu dinikahi Jawa. Itu pada zaman Nabi Yakub. Ternyata syariat ini dihapus, dinasah. Itu yang dimaksud nasah ayat ini. Jadi syariat dulu tidak ada lagi karena dihapus, diganti oleh yang baru. Diganti oleh yang baru. Jadi pada zaman Nabi Yakub, Bani Israel diperbolehkan menikahi 2 orang perempuan yang bersaudara, beradik kakak. Kemudian di dalam kitab Taurat, itu diharamkan. Kemudian Allah memerintahkan juga pada zaman Nabi Ibrahim. Apa? Pada zaman Nabi Ibrahim berkurban, menyembelih anak. Kan gitu ada dulu ya. Apakah sekarang menyembelih anak? Dosa besar, masuk jahanam langsung kalau menyembelih anak sekarang. Karena syariat dulu pada zaman Nabi Ibrahim bahwa ini arafil manam anni asbahu fanzur maza tara. Kata Nabi Ibrahim, "Hei Ismail, aku tadi malam bermimpi menyembelihmu. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu?" Belum diketahui bahwa mimpi Nabi adalah ru'yah shadiqah. Mimpinya itu benar. Kalau mimpi kita kadang benar, kadang tidak. Mimpi Nabi shadiqah, benar. Aku mimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya Ismail? Ya abadi,
Ini panggilan kesayangan. Kalau ayah kepada anak, panggilan kesayangan bunaya. Kalau anak kepada ayah atau ibu, ya abati kalau bapak. Berarti bapak kesayangan. Apa kata anaknya Ismail? Ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, apa yang diperintahkan kepada ayah? Menyembelihku. If'al ma tu'maru. Kerjakanlah ayah. Dapat ada ya. Kerjakan terhadap ayah. Apa yang diperintahkan kepada ayah? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai ayah akan mendapatku dalam keadaan sabar ayah. Begitu anak yang soleh. Nah, syariat mengorbankan anak atau kurban dengan anak kandung dimansuh, dinasah, dihapus, tidak ada lagi. Ini yang dimaksud nasah, ya, penghapusan. Sekarang tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Juga dulu ada memerintahkan agar membunuh semua Bani Israel yang pernah menyembah anak lembu. Kan ada ayat sebelumnya yang ceritanya sampai berapa yang terbunuh? 70-an. Taubat mereka pada zaman itu adalah bunuh. Bumi ini hilang. Maka setelah itu ada perintah kepada Nabi Musa, tolong hentikan mereka. Tetapi maka terang benderang yang terbunuh 70 ketika. Syariat ini tidak ada lagi dinasah, dihapus. Itu yang dimaksud dengan nasah. Kenapa ada nasah? Karena Allah punya tujuan yang terbaik. Masalahnya suka banyak orang bertanya, oh ada ubah. Dari dulu sudah ada. Coba kalau kita kembali bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin seperti yang dulu semuanya. Saya yakin bapak-bapak yang ingin ketemu sama cucu bisa nggak video call? Ini kan canggih-canggih. Yang lansia ini canggih-canggih. Ini. Halo cucu, gimana kabarnya? Enak kan sekarang? Jadi ada sesuatu yang dihapus, ada yang tidak. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam kitab, ya, di kitab-kitab mereka itu sudah dikenal adanya berita gembira mengenai kedatangan Nabi Muhammad. Ini maksudnya adalah perintah untuk mengikuti Nabi terakhir. Dari Taurat, dari Injil, dari suhuf-suhuf, dari kitab-kitab terdahulu, mereka sudah tahu bahwa Allah akan mengutus seorang utusan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad yang akan memberikan kebaikan, menyempurnakan syariat-syariat yang terdahulu. Mereka sudah tahu. Namun ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad dititipkan dan diberikan oleh Allah risalah ajaran berupa wahyu Allah. Kalau Allah yaitu Al-Quran, ternyata mereka masih banyak yang menentang. Bukan saja pada zaman Nabi, sekarang saja. Benar atau tidak? Di Indonesia ada seorang perempuan yang mengatakan, nanti saya akan membuat acara di neraka dan happy. Betul atau tidak? Ada sekarang yang terbaru. Nanti saya kalau di neraka, saya akan membuat acara-acara, meeting. Kemudian di neraka saya happy bersama teman-teman. Nah, ini tidak bisa dikembalikan.